Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisetyo Sumartono, peserta PPG dalam jabatan pada LPTK IAIN Syekh Nurdazi Cirebon, yang akan melaksanakan UKM PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan nomor peserta 3209 1700 1499. Nomor peserta UKM PPG 202 130 6114. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Semangat ya, alhamdulillah juga selalu ceria. Tapi kita akan memberikan satu penyemangat lagi, yaitu dengan menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu lagu nasional, lagunya yaitu berkaitan dengan Hari Kemerdekaan. Hari Merdeka. Kita nyanyikan bersama-sama, mudah-mudahan akan menjadi penyemangat buat kalian dan terutama untuk mengembangkan, menumbuhkan jiwa nasionalisme, pemuda persatuan dan kesatuan, dan yang lebih penting adalah menjadi penyemangat kalian untuk meraih cita-cita kalian. Oke, siap ya? Hari Merdeka, Bangsa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, 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 selama hayatnya kita lupakan. Kemudian kita itu kata ya, sudah
Kaki baju. Apa itu? Ya? Apa coba? Ya, ya. Terus, masih mau lagi? Masih, baik. Yang itu kalian sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa ya, kalian seperti data silakan dipimpin oleh ketua untuk memulai pembelajaran itu dengan sebelum melakukan pembelajaran biasanya kita menggunakan caranya berdoa online. Berdoa selesai. ya anak-anak sekalian tentu beberapa hari yang lalu atau beberapa masuk yang kemarin kita sudah melaksanakan pertemuan atau pembelajaran dengan melalui media yang lain, ya, yaitu melalui media Discord. Ya. Dan di pertemuan yang kemarin itu alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, walaupun ada satu atau dua orang yang belum menyelesaikan, dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya itu kalian sudah selesai tugasnya. Ya. Mantap. Ada beberapa orang, ya, satu atau dua orang yang belum selesai. Itu kalian harus selesaikan di minggu sekarang. Ya. Dan untuk materi yang sekarang, kalian akan bawa kalian pada satu buah materi lanjutan, di mana materi itu kita berikan ke kalian, yaitu dengan kompetensi dasar yang berbeda. Itu kompetensi dasar yang terakhir pada pertemuan di materi tema pemeriksaan uang, yaitu terkait dengan sebenarnya. Ini dengan kompetensi dasar yang tepat, yaitu menjadikan bukan makna-makna asmaul-husna dengan perilaku keluhuran budi, pokok perilaku, rasa aman, tawakkal, dan perilaku adil. Tugas-tugas lainnya itu memiliki terlalu dalam untuk beristirahat ke asmaul-husna. Dan tujuan pembelajarannya adalah memahami makna asmaul-husna dan tujuan perilaku yang mencerminkan asmaul-husna yang dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari. Kita akan terdapat perubahan dalam hidup kalian berupa perubahan di perilaku, yaitu meningkatkan iman, meningkatkan motivasi badan, membantu cara tersebut termotivasi untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, berhati-hati dalam perbuatan yang ujung-ujungnya insya Allah bahagia dunia. Kalian ingin, ya, kalian ingin masuk surga kan? Oke, salah satunya adalah dengan sering menjalankan, sering membacakan asmaul husna, karena jaminannya adalah surga yang harus berkaitan dengan jaminan Oke, kita akan mulai dengan pembelajaran ini, ya. Tapi sebelumnya Bapak akan mengupdate kalian dulu, ya. Ya,
ini kalian juga kelihatannya pada pembelajaran kali ini ada yang nggak ada ya, 2 orang ya. Ada untuk yang benar itu harusnya ada ya. Untuk ada Nabila ada, kemudian 5 ya, 5 ada. Oke. Ya, proses pembelajaran pada hari ini itu kita akan habis pembelajaran yang pertama. Kalian akan mengingat dan menunjukkan untuk membuka ilmu. Nanti akan bawa kajian itu. Kemudian yang kedua, mengingat dan memahami materi berdasarkan penilaian tujuan. Ini kasih materi dari nanti akan berikan video ini. Setelah itu nanti kalian tunjukkan apa yang sudah kalian lihat itu. Itu kita diskusikan. Oke, kalian simak baik-baik videonya. Kemudian pasalnya dari video itu. Kita adalah seorang muslim, dan sebagai seorang muslim tentu saja kita mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang hak untuk kita sembah. Dan sebagai seorang hamba, tentu saja kita pun memiliki kewajiban untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi, tidak dapat kita pungkiri, terkadang kita sendiri malas untuk melakukannya. Mungkin karena kita belum terlalu mengenal siapa Allah itu, sehingga belum terjalin kedekatan antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah sebagai Tuhan kita. Cara untuk mengenal Allah lebih dekat adalah dengan memahami sifat-sifatnya yang terkandung dalam Asmaul Husna. Akan tetapi, tetap saja, meskipun kita tahu beberapa sifat-sifat Allah, kedekatan dengan Allah belum dapat kita rasakan. Bisa jadi karena kita belum benar-benar menghayati sifat-sifat Allah tersebut, sehingga kebesaran Allah pun belum benar-benar merasap ke dalam hati. Cara untuk menjadikan hati ini benar-benar mengenal kebesaran Allah diantaranya adalah dengan bertafakur atau memikirkan tentang ciptaan Allah yang terbentang luas di alam semesta ini. Banyak sekali ciptaan Allah yang bisa kita jadikan objek bertafakur, dan dengan merenungkannya, maka kita akan menemukan kebesaran Allah. Kita coba memikirkan proses turunnya hujan. Dari awan raksasa yang tidak punya pikiran dan perasaan, tetapi mampu memberikan air bagi makhluk hidup tanpa menyakiti mereka. Diturunkan sesuai dengan kebutuhan penghuni bumi. Sebagian air yang berasal dari hujan tersisa di bumi membentuk sungai dan danau, sementara sebagian yang lainnya disimpan dalam tanah. Ketika memikirkan halilintar, ada alasan tersembunyi di baliknya. Melalui halilintar, nitrogen yang penting bagi kehidupan dipindahkan kepada tanah. Gunung, mereka seperti gudang yang menyimpan mineral dan makanan yang berguna bagi manusia, dan mereka juga seperti pasak yang menjaga bumi dari gempa di bawah tanah.
Ketika memikirkan bumi, kita menyadari bahwa hari-hari terdiri dari gelap dan terang, supaya kita bekerja dan beristirahat. Kita pun merasa takjub kepada tumbuhan dan pepohonan, tanpa mengetahui apa yang disukai manusia dan hewan, tetapi mereka terus memberikan kita buah-buahan yang paling indah, sampai kita memikirkan tentang diri kita sendiri. Meskipun tubuh kita terbuat dari zat-zat sederhana seperti darah, daging, dan tulang, namun ia masih lebih sempurna daripada robot yang diciptakan dari zat terbaik. Kita mulai menyadari bahwa segala hal di jagat raya ini mempunyai tugasnya masing-masing, dan satu sama lainnya saling berkaitan. Jika saja gunung tidak menjalankan tugasnya, maka kehidupan pun mulai terancam. Begitupun dengan awan, air, tumbuhan, dan pepohonan. Jika salah satu dari mereka tidak menjalankan tugasnya, mungkin manusia tidak bisa bertahan di planet ini. Sampai pada sebuah kesimpulan bahwa satu hal yang pasti, semua ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, dan mereka ada karena mereka diciptakan. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang diciptakan tanpa tujuan. Dan satu hal yang pasti, yang sanggup menciptakan dan mengatur mereka hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sengaja menciptakan mereka demi kebaikan manusia. Alhamdulillah, kita mulai merasakan kebesaran dan kasih sayang Allah melalui penciptaan alam semesta. Tidaklah bijak ketika kita mengetahui keagungan Allah ini, tetapi tidak ada perubahan dalam diri kita, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Bahkan kita tergolong ke dalam manusia yang menderita kerugian ketika kita mengimaninya, tetapi tidak melakukan amal soleh untuknya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr, "Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, yang saling menasehati demi kebaikan dan saling menasehati demi kesabaran." Setelah kita menyimak segmen membuka relung hati, tentu saja kita bisa menyimpulkan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, meningkatkan keimanan dengan merenungkan Asmaul Husna. Yang kedua, mentafakuri alam semesta untuk menemukan makna Asmaul Husna. Yang ketiga, semangat beribadah karena telah merasakan kedekatan dengan Allah. Dan yang keempat, mengamalkan Asmaul Husna dalam bentuk amal soleh. Para pelajar sekalian, memasuki langkah pembelajaran yang kedua, yaitu segmen memperkaya khazanah keilmuan. Dan pada pembahasannya, kita akan mengkaji 7 bentuk perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Asmaul Husna. Yang pertama, kita akan mulai dengan mengkaji Asma Al-Karim. Al-Karim berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia lagi Maha Pemurah yang memberi anugerah atau rezeki kepada makhluknya. Bisa juga dimaknai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, Maha Pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan baik ketika diminta maupun tidak. Ketika kita mengimani makna Al-Karim, maka tentu saja kita seharusnya menjadi orang yang dermawan atau orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta ataupun bukan. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan sebagai orang dermawan adalah yang pertama, selalu menyisihkan uang jajan untuk sedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Yang kedua, membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Yang ketiga, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Untuk asma yang berikutnya, kita akan mengkaji Asma Al-Mukmin. Sebagaimana kita tahu di pembahasan sebelumnya, Al-Mukmin berarti Allah pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Bagaimana perilaku kita ketika kita mengimani makna Al-Mukmin? Sebagai hamba yang beriman, tentu saja kita dituntut untuk mampu menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan rasa aman terhadap lingkungannya.
Dan kita juga bisa melakukan beberapa perilaku seperti berikut. Yang pertama, menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Yang kedua, menyingkirkan duri, paku, atau bahkan benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Dan yang ketiga, membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. Para pelajar sekalian, kita masuk ke pembahasan asma yang ketiga, yaitu Al-Matin. Al-Matin berarti Allah Maha Kukuh. Berarti juga Allah memiliki kekuatan yang tidak ada taranya. Bagaimana sikap kita atau perilaku kita ketika kita mengimani makna asma Al-Matin? Tentu saja, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berupa perilaku beristiqomah atau meneguhkan pendirian. Yang kedua, beribadah dengan kesungguhan hati. Yang ketiga, tidak tergoyahkan oleh bisikan yang menyesatkan. Yang keempat, terus berusaha dan tidak putus asa serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Untuk asma yang selanjutnya yang akan kita kaji yaitu asma Al-Wakil. Al-Wakil merupakan penerangan bahwa Allah mewakili atau pemelihara. Yang berarti juga kita sebagai seorang muslim harus melakukan urusan kita dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja setelah kita melakukan dengan sebaik-baiknya, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini disebut dengan orang yang bertawakal. Contoh bertawakal diantaranya adalah menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Dan juga kita bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah. Tidak akan mengubah nasib seorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Nah, para pelajar sekalian, untuk asma yang selanjutnya kita akan membahas asma Al-Jami. Al-Jami berarti Allah Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dimanapun Allah berkehendak. Perwujudan meneladani sifat Allah Al-Jami ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Atau kita senantiasa rajin melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, untuk makna asma yang keenam yang akan kita bahas adalah asma Al-Adlu. Al-Adlu berarti Allah Maha Adil. Ketika kita mengimani asma Al-Adlu, kita meyakini bahwa Allah menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai aplikasi dari pemahaman asma Al-Adlu adalah yang pertama, tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Dan yang kedua, menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitar dari tindakan kezaliman. Para pelajar sekalian, untuk yang terakhir kita akan membahas asma Al-Akhir. Al-Akhir berarti Allah Maha Kekal tatkala semua makhluk hancur. Berarti juga dengan meyakini Allah Maha Kekal, maka menjadikan kita tersadar bahwa manusia pada akhirnya akan mati dan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Oleh karena itu, maka kita dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, kita senantiasa meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala.
adakah hubungan antara Asmaul Husna ini dengan konsep iman kepada Allah? Ya. Tapi sebelum itu Bapak pengen kalian ada yang baca Al-Quran, yaitu ayat yang kata kaitannya dengan Asmaul Husna. Itu Quran juga Al-Araf ayat 180. Oke, silakan siapa yang mau membaca ayat ini? Ya. Itu ya. Alhamdulillah ya. Nanti perbaiki lagi ya. Dan kita semua juga mudah-mudahan ada kita tawarkan dari kita Al-Quran sudah habis sholat pernikahan sholat maghrib ya. Itu minimal nggak sampai ke 10 ayat ya, minimal 10 ayat. Kalau nggak sampai ya 3 ayat lah kalau pokoknya usahakan untuk selalu baca Al-Quran plus terjemahnya ya, biasanya tidak ada yang masuk walaupun begitu ya. Oke, nah terkait dengan diskusi silakan dari depan belakang diskusikan dengan sebuah pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, silakan kalian diskusikan. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Apa hubungan antara Asmaul Husna dengan iman kepada Allah? Ya, silakan.
Oke, kelompok Guntur. Tidak, Guntur, silakan. Adakah hubungan antara asmaul husna dengan iman kepada Allah? Ya Pak, ada. Karena iman kepada Allah. Yang keras, suaranya keras ya. Ya Pak, ada. Karena iman kepada Allah meliputi 4 hal. Yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Rasulullah Allah. Yang ketiga itu iman kepada Rasulullah Allah. Dan keempat iman kepada asma Allah. Iman kepada asma Allah ya. Itu berarti memang berkaitan antara asmaul husna dengan iman kepada Allah itu sangat kuat. Karena asmaul husna jika kita percaya kepada Allah, maka kita juga harus mempercayai adanya 99 nama Allah ya. Harus kita pahami, termasuk juga kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah inti materi yang disampaikan. Ya, silakan ada yang mau disampaikan lagi dari sini ya. Kalau iman kepada Allah itu maksudnya bagaimana? Iman kepada wujud Allah. Ya, ini pertanyaan dari Siva ya. Iman kepada wujud Allah itu maksudnya apa? Ya, silakan dari kelompok yang lain. Ya. Apa namanya? Buka Allah. Ria. Ya. Ria. Oke, silakan ya. Ya, betul ya, betul sekali ya. Dan Bapak berikan hadiah berupa aplaus ya, bersama-sama. Ya, selanjutnya siapa? Ya, silakan. Maksud dari iman kepada asma dan sifat Allah. Ya. Oke. Siapa yang mau menjawab? Ya. Keras ya. Oke, bagus ya. Karena memang ada juga sangat yang bisa dari tinggi ya, bahwa peraturan nomor 180 ya itu ada dengan makhluk. Nah, oke, yang terakhir ya. Lagi yang lain? Belum kita hubungan dalam diskusi ini, maka ada yang ingin ditanyakan?
Ya, kalau nggak ada, baiklah. Setelah kalian menjelaskan, berdiskusi, materi ini, ya, sampailah kita pada satu hal ya, yang merupakan segmen terakhir dari pembelajaran hari ini, dan merupakan segmen terakhir juga dari bab yang ada pada materi aku selalu dekat dengan orang. Nah, ini adalah materi yang terakhir ya. Nah, di KD ini segmen terakhir ini definisinya berkaitan dengan evaluasi, apa yang sudah kalian pelajari dari satu, dua, apa materi kalian dua, tiga dan empat. Nah, untuk evaluasi, kalian akan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Itu yang pertama, kalian cari perilaku apa ya, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian sudah melakukan apa ketika dari rumah? Kemudian kalian coba integrasikan dengan apa yang sudah kalian pelajari pada perilaku kehidupan kalian itu dengan apa urutan, ya? Integrasikan. Misalkan kalian membantu ibu, udah membantu orang tua, nah itu berkaitan dengan apa? Itu dengan apa urutan, dengan itu ya dikaitkan itu. Kemudian yang kedua adalah kalian melakukan evaluasi pada link. Nah, terus selanjutnya setelah kalian melakukan evaluasi dengan mengerjakan hal-hal yang ada pada link tersebut, kalian juga jangan lupa karena tadi kalian sudah jadi pengen juga kan ya? Ya. Kalau apa makanya udah masuk juga. Atau oleh kalian itu ya? Salah satu kuncinya itu apa? Menghafalkan jawaban memilihkan atau benar. Maka ini juga terkait dengan materi yang bapak sampaikan, kalian harus bisa menghafal atau benar tersebut. Ya, mau berusaha. Nanti ada link yang bapak kirimkan juga untuk kalian mempermudah menghafal atau nah, ya, terserah mau di apa, mau dikasih lagu, mau di apa nadanya bukan nada siapa gitu ya, mau dikasih orang nyanyi gitu ya, itu enggak apa yang penting itu kalian apa 99 atau nah hanya di sini aja ya. Dan kemudian apa yang tadi diberikan oleh bapak tadi dijelaskan, yaitu perilaku yang ada dalam kehidupan itu, kalian bikin menjadi sebuah silog. Keren ya, silog. Kalian sudah pernah bikin silog? Belum. Coba kalian bikin silog itu keren ya, video pribadi gitu ya. Video pribadi yang bisa diupload di YouTube ya, dan itu menjadi sebuah indikasi bahwa kalian belum mengikuti satu film, dan maka kita untuk menampilkan diri, membangkitkan orang lain agar bisa berperilaku seperti yang kalian lakukan, yaitu membantu orang tua, atau apa kehidupan kalian terkait dengan atau ya, terus itu film ya. Sekali lagi baik kalian selesaikan tugas dengan baik ya. Kemudian sebelum bapak ini ya, saya tidak kalian jangan lupa selalu bersyukur bahwa kehidupan kalian bisa bernafas sampai saat ini, sampai di sini
tema yang berbeda, yaitu iman kepada malaikat Allah. Kalau kemarin nah, pertemuan berikutnya adalah iman kepada malaikat Allah. Oke. Ya, seperti biasa sebelum Bapak hadir, kita akan berdoa ya. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa akhir. Alhamdulillah tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan kita bisa biasa selalu sehat dan hidup. Nanti untuk pertemuan-pertemuan itu besok lusa dan sebagainya. Kalau ada yang merasa sakit, ya silakan kalian kasih info dan tidak perlu berangkat. Oke, itu saja dari Bapak. Bapak mohon maaf yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.